Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, Ibu minta tolong kepada Ketua Kelas, Mas Alvan, untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat diakhiri. Pagi-pagi udah pada sarapan belum? Masih semangat nggak? Ada yang belum semangat nih. Nah, biar lebih semangat lagi, Ibu punya jargon. Jadi kalau Ibu bilang matematika, aku cinta, aku bisa, yes, yes, juara. Bisa? Mau diulang lagi atau enggak? Matematika, aku cinta, aku bisa, yes, yes, juara. Bisa? Kita mulai ya. Matematika, aku cinta, aku bisa, yes, yes, juara. Tepuk tangan. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar di bab yang sama, bab aljabar, materi pemodelan bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa mampu memodelkan permasalahan ke dalam bentuk aljabar dan mampu menggunakan aljabar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Yang bisa boleh angkat tangan? Ya, Mbak Risma, silahkan. Materi sebelumnya yaitu tentang sifat dan operasi aljabar. Betul sekali. Beri tepuk tangan anak-anak buat Mbak Risma. Nah, jadi materi sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam sifat dan operasi apa saja yang ada di aljabar. Nah, untuk materi yang kemarin akan kita gunakan kembali pada pemodelan bentuk aljabar. Jadi kita pada pembelajaran hari ini kita akan mengubah permasalahan-permasalahan apa saja sih yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian akan kita ubah ke dalam bentuk aljabar atau kalimat matematikanya. Nah, kita tidak hanya mengubah ke dalam bentuk aljabar, tetapi juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bisa menggunakan sifat maupun operasi pada aljabar. Nah, di sini Ibu punya soal. Nah, dari soal ini ada yang bisa menjawab hasilnya berapa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Marika. 8x ditambah 6. Nah, kira-kira ini menggunakan operasi aljabar apa? Penjumlahan aljabar dengan suku yang sejenis. Maksudnya caranya itu gimana? Cara kita menjumlahkan operasi aljabar. Yang pertama kita tentukan dulu suku yang sejenis. Bukan itu ada 5x dan 3x itu sejenis, 2 dan 4 sejenis. Maka 5x ditambah 3x berapa? 8x ditambah 6. Nah. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Marca. Punya satu soal lagi, yang kedua. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Deta. Nah, kira-kira menggunakan sifat aljabar apa? Sifat distribusi perkalian dan pengurangan. Betul sekali. Yang lain masih ingat kan ya materi yang kemarin? Nah, untuk menguji apakah kalian masih ingat atau enggak, di sini Ibu punya games. Nah, silakan kalian bisa scan barcode terlebih dahulu menggunakan
perangkat pembelajaran yang ada. Ibu kasih waktu 2 menit untuk men-scan barcode. Bisa? Apakah sudah anak-anak? Sudah? Oke, untuk di peringkat pertama ini ada yang namanya Kris. Kris. Oke, beri tepuk tangan buat Mas Kris. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, dalam pemodelan bentuk aljabar, sebelum kita menyusun bentuk aljabar dari permasalahan yang lebih rumit, kita belajar terlebih dahulu untuk mengubah kalimat sederhana menjadi bentuk aljabar. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Sari membeli berbagai jenis buah-buahan di pasar dan membungkusnya ke dalam kantong-kantong plastik yang terpisah. Jika berat buah jeruk adalah 1 kilogram, adalah T kilogram, maka tentukan bentuk aljabar dan berat buah-buahan lainnya. A. Berat buah apel adalah 3 kilogram lebih berat dari berat buah jeruk.
Nah, kita misalkan A itu berat buah apel. Dan untuk T sudah diketahui bahwa T itu berat buah apa? Buah jeruk. Berarti bentuk aljabarnya A sama dengan T ditambah 3. Karena berat buah apel itu 3 kg lebih berat dari buah jeruk. Sampai sini paham? Nah, yang B, berat buah belimbing adalah 2 kg lebih ringan dari berat buah jeruk. Nah, kita misalkan B itu berat buah belimbing dan T berat buah jeruk. Kalau Ibu ganti berat buah belimbing itu C, boleh nggak? Bebas ya, mau pakai variabel apa saja. Berarti bentuk aljabarnya B sama dengan T dikurangi 2. Nah, contoh yang kedua, umur adik 7 tahun kurangnya dari umur kakak. Kita misalkan umur adik itu A, umur kakak K, maka diperoleh bentuk aljabarnya A sama dengan K dikurangi 7. Selanjutnya, 4 kali suatu bilangan ditambah 2. Nah, yang kita misalkan bilangan itu sama dengan X, maka kita peroleh bentuk aljabarnya adalah 4 kali X ditambah dengan 2. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita akan mengubah masalah kontekstual menjadi bentuk aljabar dan menyelesaikannya. Nah, di contoh yang pertama, Pak Kasim memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu 20 kambing etawa dan 12 sapi perah yang menghasilkan susu setiap harinya. Susu yang dihasilkan dari kedua jenis ternak tersebut jumlahnya berbeda, tetapi masing-masing jenis ternak menghasilkan banyak susu yang sama. Buatlah bentuk aljabar dari banyaknya susu yang didapatkan Pak Kasim dari kedua jenis hewan ternak tersebut. Jawaban, kita misalkan A, banyaknya susu kambing etawa, dan B, banyaknya susu sapi perah. Berarti bentuk aljabarnya adalah 20A ditambahkan dengan 12B. Nah, 20 itu jumlah hewan apa? Kambing etawa. Dikali dengan A ditambah dengan 12 itu jumlah sapi perah. Sampai sini paham? Nah, contoh yang kedua, kartu Yuna 10 lebih banyak daripada kartu Yeri. Kartu Jamal 4 kali kartu Yuna. Jika Yeri memiliki P kartu, maka berapa jumlah kartu mereka dalam variabel P? Nah, untuk jumlah kartu Yeri itu sama dengan P kartu, karena dimisalkan dalam variabel P. Kartu Yuna, untuk kartu Yuna 10 lebih banyak daripada kartu Yeri. Berarti kartu Yuna sama dengan P ditambah 10. Untuk kartu Jamal 4 kali kartu Yuna. Berarti 4 dikali dalam kurung P ditambah 10. Maka tinggal kita jumlahkan kartu ketiganya. Berarti kartu Yeri ditambah kartu Yuna ditambah kartu Jamal itu sama dengan P tambah 10 tambah 4 kali dalam kurung P tambah 10. Nah, yang bentuk ini kita menggunakan sifat apa, anak-anak? Ada yang masih ingat tadi? Distribusi. Nah, ini kita operasikan hasilnya 4P tambah 40. Selanjutnya ini menggunakan operasi apa? Penjumlahan aljabar. Caranya kalau penjumlahan aljabar itu gimana? Menjumlahkan suku-suku yang sejenis. Berarti P tambah 4P. Berapa? 6P ditambah 10 tambah 40. Berarti jawabannya 6P tambah 50. Nah, untuk contoh yang ketiga, jumlah dari dua bilangan adalah 60. Dan bilangan yang lebih besar adalah 4 kali dari bilangan lebih kecil. Berapa nilai masing-masing kedua bilangan tersebut? Nah, kita misalkan X itu bilangan lebih besar dan Y bilangan lebih kecil. Nah, diketahui di soal bahwa jumlah dari dua bilangan adalah 60. Berarti X tambah Y sama dengan 60. Nah, ini akan menjadi persamaan yang pertama. Selanjutnya,
bilangan yang lebih besar adalah 4 kali dari bilangan lebih kecil. Berarti X sama dengan 4Y. Nah, yang kita cari itu nilai dari masing-masing X dan Y. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X pada persamaan 1. X tambah Y sama dengan 60. Nah, untuk yang X kita tinggal ganti dengan 4Y. 4Y ditambah Y berapa? 5Y sama dengan 60. Berarti Y-nya sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari nilai X. Nah, kemudian substitusi nilai Y pada persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 60 itu kan persamaan yang pertama. Nah, kita ketahui, sudah kita cari nilai Y-nya itu sama dengan 12. Berarti X tambah 12 sama dengan 60. Berarti X-nya berapa? 48. Maka diperoleh kedua bilangan tersebut masing-masing 48 dan 12. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua kan ya? Di sini Ibu punya satu soal. Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab boleh maju ke depan. Kerjakan di papan. Ya, silakan Mbak Cindy. Bisa ya? Bisa dijelaskan Mbak Cindy? Karena yang ditaruh adalah keliling kebun adalah 85 meter dan lebar kebun adalah panjang 27 dan untuk yang ditanyakan adalah luas kebunnya. Jadi untuk mencari panjang kebun itu adalah dari panjang ini adalah rumusnya 2 panjang ditambah 2 lebar, di mana lebar ini kita substitusikan panjang dikurangi 7, maka 86 sama dengan 2P ditambah 2 dikalikan P min 7. 2 dikalikan P min 7
ini dapat menjadi 2P min 14, maka kita operasikan menjadi Garut itu kan ditambah 2P ditambah 2P min 14. Ini 2P ditambah 2P adalah 4P dan Garut itu memang ditambah 14 adalah 100. Dan untuk P-nya adalah 100 dibagi 4, maka P-nya adalah 25 meter. Dan untuk meternya adalah panjang dikurangi 7, maka 25 dikurangi 7 adalah 18 meter. Dan untuk luas tubuhnya yang ditanyakan adalah panjang dikali lebar sama dengan 25 dikalikan 18 meter menjadi 450 meter kuadrat. Apakah benar Ibu? Betul, untuk jawabannya Mbak Sidi sudah benar. Jadi bisa beri tepuk tangan anak-anak buat Mbak Sidi. Terima kasih ya Mbak. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ibu akan membagi 3 kelompok, di mana baris pertama akan jadi kelompok 1, baris kedua kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3. Untuk waktu pengerjaannya itu 10 menit. Cukup kan ya? Oke. Bisa dikerjakan ya anak-anak? Ada yang kesulitan? Sudah selesai semua mengerjakan LKPD? Oke, karena sudah selesai semua, Ibu minta kelompok berapa ya? Kelompok 3 untuk membacakan hasilnya yang nomor 3. Silakan maju ke depan, Mbak. Dibaca. Jadi yang nomor 3 itu diketahui jumlah kelereng asap adalah 2 kali kelereng CT. Kemudian jumlah kelereng keduanya adalah 21 buah kelereng. Dan untuk yang ditanya adalah banyak kelereng masing-masing. Jadi kita misalkan X itu adalah kelereng asap dan Y adalah kelereng CT. Di mana X itu diketahui adalah 2 kali kelereng CT, maka X ditambah 2Y. Dan untuk X ditambah Y itu adalah 21. Jadi pada kita substitusikan X plus Y sama dengan 21 itu, maka X-nya adalah 2Y, maka 2Y ditambah Y sama dengan 21. 2Y tambah Y adalah 3Y sama dengan 21, dan 21 dibagi 3 adalah 7, maka Y-nya adalah 7. Kemudian substitusi nilai Y ke persamaan 1, ke persamaan X ditambah X sama dengan 2Y untuk memperoleh nilai X, maka X ditambah 2Y, Y tadi sudah kita ketahui adalah 7, maka 2 dikali 7 adalah 14. Jadi asap mempunyai 14 kelereng dan Cenil mempunyai 7 kelereng. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, silakan untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, silakan Mbak Risma. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang pengejaran matematika itu, yakni mengubah kalimat sederhana menjadi bentuk aljabar, mengubah masalah kontekstual menjadi bentuk aljabar, dan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dapat menggunakan sifat dan operasi aljabar. Oke, betul sekali. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pemodelan bentuk aljabar, di mana kita juga belajar tentang bagaimana sih caranya mengubah kalimat sederhana ke dalam bentuk aljabar. Terus kita juga mengubah masalah-masalah yang kontekstual ke dalam bentuk aljabar. Dan juga kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu kasih tugas. Silakan kalian
kerjakan soal di buku LKS halaman 17 secara individu. Dan tugas dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bab baru tentang bab kesebangunan. Jadi, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu materi kesebangunan. Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas kerjasama dan antusiasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.